Dan kayak misalkan dosa lisan ya, pahala ngebangun masjid 5 tahun misalkan, percaya nggak bisa hilang dalam 15 detik bu pahalanya. Ketika ngungkit-ngungkit atau nyebarin, anak-anak teh meni bandel, kalian tahu nggak? Ini saya tahu yang bangun masjidnya. Padahal kata Allah, sebelum si bapak ada dan sebelum si masjidnya ada, 50.000 tahun sebelum semua ini diciptakan, Allah sudah tentukan harus ada masjid di sini. Sebagian orang cuman dipilih jadi jalan, ikut sedekah, ikut apa. Saking baiknya Allah, berarti kan aslinya yang bangun masjid Allah. Tapi orang yang jadi jalan karena Allahnya maha baik, diizinin kecipratan pahalanya. Tapi syaratnya satu, ngilang nggak usah ngaku-ngaku. Ini yang dirasa, emang kemarin makan apa aja? Jujur, iya dok saya makan ini itu. Gampang kan ngakunya? Nah, dan orang kalau udah sakit fisik, demi sembuh bu, duit berapa aja berani keluar. Ya. Nah, kadang dulu siklusnya, biasanya memang ada siklus muda-mudi itu, termasuk ternyata saya pernah ngalamin, Teyunda juga pernah ngalamin ternyata, waktu masih muda-mudanya lagi kuliah, ya sambil kerja, ya sambil apa, nabung ceritanya. Itu tabungan habis ketika akhirnya kecapean, tipes, sakit, ya. Jadi atau buat apa ya capek-capek gitu. Baru dari situ baru akhirnya kami nyadar, bukan jam kerjanya yang ditambah, tapi value-nya, nilainya yang ditambah. Kayak misalkan contoh, ada sebuah tenaga kerja, dia dibayar untuk kerja misalkan selama 8 jam, misalkan 100.000 kerja 8 jam. Tapi ada tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya, sampai dia kerja 1 jam aja dibayarnya 20 juta. Ada yang kayak begitu. Karena yang dibedain adalah ya expertise ya, keahliannya. Makanya kita suka diajarin, investasi itu nggak cuma dari leher ke bawah, maksudnya dandanan ya. Ada yang untuk supaya keren itu dia pakai jam tangan yang mahal, pakaian yang mahal, tas yang mahal, sepatu yang mahal. Tapi ada orang yang investasinya dari leher ke atas, bukan leher ke bawah. Jadi maksudnya otaknya ya, perbanyak ilmu, dia banyak baca, sampai akhirnya kalau sudah nilai dirinya, otaknya, ilmunya yang lebih luar biasa, dia mau pakai baju murah juga tetap aja orang tetap. Kadang punten ya, pendiri-pendiri perusahaan besar malah kadang bajunya biasa aja, nggak malah gimana-gimana, dan lebih beradab, kadang lebih sopan. Dan kadang kalau misalkan orangnya punten OKB, tahu OKB? Kalau di sini OKB teh orang kayak blow on ya. Jadi karena baru punya duit, jadinya teh norak gitu ya. Semua, masya Allah ya. Misalkan pakai gelang sampai ketek, sampai susah gitu ya. Agak gimana. Terus nanti dan yang lain-lain. Jadi akhirnya kan mempersulit diri sendiri. Padahal punten bisa jadi banyak yang lebih kaya dari dia. Ya. Tapi dah ada baru ya. Jadi butuh pengakuan teh ya. Jadi segala macam ya, segala endah. Demi diakui oleh orang-orang, kemana-mana pakai mahkota dan repot ya. Kepala teh jangar ya, pakai sorban kayak gini aja lama-lama nggak nyaman ya, karena ada kudu dibuntel ya teh ya. Kebayang ya jadi AA ya hari. Tadi mah pecian, contohnya mau dipakai di rumah nih, emangnya udah pakai di helm kan nggak mungkin. Kan nggak ganjel ya. Udah gitu kalau dibawa bisa ya polisi ditilang, kan sorbannya nggak anti tilang ya. Jadi ya udahlah, pakai helm dulu baru dipakai di sini tadi ya. Ya bismillah ya. Jadi balik lagi tadi ya. Kalau penyakit hati penyakit fisik gampang ngakunya, dok saya teh makan ini wae, minta obatnya. Kalau penyakit hati, jangankan ngaku, ada orang datang mau nyembuhin aja. Datang nih, dia yang datang. Saudaraku boleh ngobrol nggak berduaan? Ya boleh. Pas sudah duaan, nggak ada yang nggak niat mempermalukan, orang cuman duaan, nggak akan ada yang terbuka aibnya. Terus cuman dibilangin, saudaraku tadi kamu ngomong gitu ya ke dia, nggak boleh, itu teh namanya sombong. Siapa yang sombong? Tuh galakan dia. Segitu teh pengen ngobatin itu temennya tuh. Cuman kan nggak ngerasa penyakit. Ya, jadi akhirnya nggak mau diobatin. Sampai mau nggak mau dapat obatnya ketika punten pernah ketipu orang dulu, atau direndahin, diremehin orang dulu, ya.
Jadi gitu ya, Masya Allah. Nggak ada orang teh ngaku gitu ya. Hai teman-teman, saya Denis. Aku orang yang angkuh loh. Aku juga sombong. Saya senang sekali merendahkan kalian. Nggak ada kan? Nah iya. Nggak ada yang ngaku kalau penyakit itu seperti, kecuali ya Allah berikan hidayah, ngaku ya Allah maaf atas kesombongan, atas keangkuhan, ya. Nah berarti ini kita mesti, dan untuk bisa ngedeteksi ini hati berpenyakit atau enggak, ya alhamdulillah ngaji, ya. Kalau nggak ngaji repot gimana ya? Tadi soalnya kalau penyakit fisik sampai kita yang datengin dokternya rela keluar uang sekian banyak, padahal gara-gara penyakit fisik itu kita bisa diampuni dosanya. Kalau penyakit hati, ya Allah udah mah gak kerasa, ada yang ngobatin juga malah kita omelin yang pengen ngobatinnya, ya, yang pengen nasehatinnya. Dan padahal gratis tuh, ya, dinasehatin kayak gitunya teh. Terus kita nggak mau, nggak terima, oh itu repot sekali, ya. Kita bahas sedikit ya, dan ibarat gini soalnya Bu, kita itu kadang suka fokus ngumpulin, ibarat ibu punya ember pahala masing-masing lah ya. Ibu isi tadi dengan pahala ngaji, pahala sholat subuh. Mungkin ada yang tadi subuh udah sedekah jadi terisi lagi dengan pahala sedekah subuh. Ibarat kita taruh di ember masing-masing. Nah masalahnya kadang kita lebih fokus mengisi embernya, tapi lupa untuk mengecek embernya bocor atau tidak. Ya. Karena naudzubillah jangan sampai kita pulang dengan pede, ya Allah kan saya ingat waktu hidup teh tahajud, waktu hidup teh ngaji wae tiap Kamis di sini. Dibawa ke Allah, ditaruh embernya, pas dicek ning kosong. Ternyata bocor. Apa yang paling bikin bocor? Ini yang kita bahas, penyakit hati. Ya. Gimana tuh misalkan iya ibadah, gerak, badannya gerak, sholat duha 12 rakaat bahkan, tapi dari awal niatnya salah, untuk dipuji calon mertua. Maka sedangkan yang bisa ngasih pahala dan ngasih surga kan Allah, tapi kita ngelakuinnya bukan untuk Allah. Ya udah, kalau kata Allahnya, ya udah minta aja sana kamu ke calon mertua kamu. Kan kamu ngelakuin ibadahnya buat dia, bukan untuk Allah. Ayo gimana? Ya. Maka repot sekali, ya. Maka kita yuk bismillah. Mesti juga sibuk ngecek ya ember kita teh bocor nggak. Karena punten Bu, kayak misalkan dosa lisan ya, pahala ngebangun masjid 5 tahun misalkan, percaya nggak bisa hilang dalam 15 detik Bu pahalanya. Ketika ngungkit-ngungkit atau nyebarin, anak-anak teh meni bandel, kalian tahu nggak? Ini saya tahu yang bangun masjidnya. Padahal kata Allah, sebelum si bapak ada dan sebelum si masjidnya ada, 50.000 tahun sebelum semua ini diciptakan, Allah sudah tentukan harus ada masjid di situ. Sebagian orang cuma dipilih jadi jalan, ikut sedekah, ikut apa. Saking baiknya Allah, berarti kan aslinya yang bangun masjid Allah. Tapi orang yang jadi jalan karena Allahnya maha baik, diizinin kecipratan pahalanya. Tapi syaratnya satu, ngilang nggak usah ngaku-ngaku. Ini kan perjuangan saya, udah ya. Karena kalau udah kayak gitu-gitu, gampang kecewa, sakit hati sendiri. Nolongin orang dia nggak itu, liatin aja ya. Kamu nggak ingat dulu siapa yang nolong kamu? Wah udah. Punten. Iya waktu itu nolonginnya jadi pahala. Dan sudah lewat kadang 40 tahun yang lalu. Keungkit hanya dalam beberapa detik. Baca Al-Baqarah 264 yuk, lihat yuk, kan ada dalilnya di situ soalnya. Yuk buka surat kedua Al-Baqarah ayat 264, silakan biar sama-sama lihat.